Bab 11. Akhirkan penundaan. Aturan tanda pagar 5 second rule adalah senjata luar biasa dalam memerangi penundaan. Sebelum kita mendalami cara menggunakannya, kita perlu mendefinisikan penundaan, apa itu penundaan, dan apa yang bukan penundaan. Saat meneliti buku ini, saya terkejut ketika mengetahui apa yang menyebabkan penundaan. Aku salah mengira semuanya. Saya juga terkejut mengetahui ada dua jenis penundaan, penundaan destruktif, yaitu saat Anda menghindari tugas yang perlu diselesaikan, dan penundaan produktif, yang merupakan bagian penting dari setiap proses kreatif. Mari kita mulai dengan yang baik. Penundaan produktif. Jika Anda sedang mengerjakan proyek kreatif atau ide inovatif, penelitian menunjukkan bahwa penundaan tidak hanya baik, tetapi juga penting. Proses kreatif membutuhkan waktu, jadi ketika Anda menyisihkan sebuah proyek selama beberapa hari atau minggu, pikiran Anda bisa berjalan-jalan. Waktu ekstra yang dihabiskan untuk mengembara secara mental memberi Anda kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif dan divergen yang meningkatkan proyek Anda. Penundaan produktif adalah konsep yang sangat membebaskan untuk saya pelajari, terutama saat berjuang untuk menulis buku ini. Sebelum saya belajar tentang penundaan produktif, saya terus-menerus menyalahkan diri sendiri karena saya terus merasa lelah. Saya mengalami hambatan menulis, dan saya pikir itu berarti saya adalah penulis yang buruk, malas, atau tidak mampu. Sebenarnya, proses kreatif sebesar ini hanya membutuhkan waktu. Pikiranku perlu istirahat dan waktu untuk berkelana. Saya membutuhkan waktu 7 bulan lebih lama dari yang saya kira untuk menyelesaikannya dan buku ini 100 kali lebih baik untuk itu. Jika Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan, berikan waktu pada proyek tersebut, fokuskan energi Anda ke tempat lain, dan kemudian kembali lagi nanti dengan pandangan yang segar. Jadi, jika Anda sedang mengerjakan sebuah proyek kreatif, dan Anda tidak memiliki tenggat waktu yang tetap, maka bukan penundaan jika Anda membiarkan pekerjaan Anda didiamkan selama beberapa minggu agar pikiran Anda bisa berkelana. Itu adalah proses kreatif. Ide-ide baru dan segar yang Anda miliki saat Anda menunda-nunda secara produktif akan membuat pekerjaan Anda semakin cerdas. Penundaan yang merusak. Penundaan yang merusak adalah hal yang sangat berbeda. Hal ini terjadi ketika kita menghindari pekerjaan yang perlu kita selesaikan dan mengetahui bahwa akan ada konsekuensi negatifnya. Kebiasaan ini justru kembali menggigit Anda pada akhirnya. Masing-masing dari kita mempunyai banyak hal yang sepertinya tidak dapat kita lakukan, memperbarui album foto, menganalisis spreadsheet, menyelesaikan proposal, membersihkan rumah ayah, atau menyusun daftar tugas yang akan mengembangkan bisnis Anda. Segala sesuatu yang sengaja kita hindari sebenarnya perlu dilakukan. Evelyn mendapati dirinya menunda-nunda dan menyalahkan dirinya sendiri. Saya telah mempertanyakan segala hal tentang diri saya selama bertahun-tahun. Dia memberlakukan peraturan itu dan itu sudah berlaku. Luar biasa. Begitu dia menemukan 54321 GO, Evelyn mampu melewati pertanyaannya dan menyelesaikan pekerjaannya, bahkan membuat dirinya sendiri terkesan. Dia mungkin tidak tahu mengapa dia menunda-nunda. Kebanyakan dari kita tidak melakukannya. Sejak lama, semua orang percaya bahwa penundaan berarti keterampilan manajemen waktu yang buruk, kurangnya kemauan, atau kurangnya disiplin diri. Wah, apakah kita salah? Penundaan sama sekali bukan bentuk kemalasan. Ini adalah mekanisme mengatasi stres. Penundaan dan hubungannya dengan stres. Timothy Pichil, seorang profesor psikologi di Carleton University, telah mempelajari penundaan selama lebih dari 19 tahun. Dr. Pichil telah menemukan bahwa hal utama yang mendorong penundaan bukanlah menghindari pekerjaan. Itu menghindari stres. Penundaan adalah keinginan bawah sadar untuk merasa baik saat ini, sehingga Anda bisa merasakan sedikit menghilangkan stres. Kesalahan umum yang kita semua lakukan adalah berpikir bahwa orang sengaja membuat pilihan untuk menunda-nunda. Faktanya, kebanyakan orang yang berjuang dengan penundaan mengatakan kepada peneliti bahwa mereka merasa tidak punya kendali atas hal itu. Dan mereka benar, karena mereka tidak memahami alasan sebenarnya mengapa kita menunda-nunda. Kita menunda-nunda karena kita merasa stres. Inilah masalahnya, Anda tidak stres dengan pekerjaan itu. Anda stres karena hal-hal yang lebih besar, uang, masalah hubungan, atau kehidupan secara umum. Saat Anda berhenti bekerja atau belajar selama 15 menit untuk berbelanja online atau menonton highlight pertandingan tadi malam, Anda sedang mengambil sedikit rehat stres dari stres lebih besar yang Anda rasakan secara keseluruhan. Ini seperti makan emosional untuk pikiran. Ketika Anda menghindari sesuatu yang terasa sulit, Anda mendapatkan rasa lega. Selain itu, saat Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai, seperti menjelajahi Facebook atau menertawakan video viral, Anda mendapatkan peningkatan dopamin dalam jangka pendek. Semakin sering Anda menunda-nunda, semakin besar kemungkinan Anda mengulangi perilaku tersebut. Inilah masalahnya. Meskipun Anda mendapat sedikit kelegaan saat menonton video kucing, lama-kelamaan pekerjaan yang Anda hindari bertambah dan itu menciptakan lebih banyak stres dalam hidup Anda. Scott adalah contoh yang bagus dalam hal ini. Dia menulis kepada saya karena dia menginginkan bantuan. Keluar dari kepalanya sendiri. Dia berbagi bahwa semua orang yang dekat dengannya selalu berkata, "Saya satu-satunya hal yang menghambat saya." Dan mereka benar. Scott adalah seorang mahasiswa PhD yang melakukan penelitian di laboratorium fisiologi. Dia sudah menikah, dan dia serta istrinya baru saja memiliki anak pertama mereka yang merupakan bayi laki-laki paling cantik. Dia menggambarkan hidupnya seperti ini.
Segala sesuatu di rumah luar biasa meskipun banyak tekanan finansial yang mungkin terjadi mengingat saya masih bersekolah. Permasalahan saya adalah dalam kehidupan sehari-hari, dan saat terjun ke dunia kerja laboratorium, saya kesulitan memenuhi kewajiban yang mulai menjadi masalah. Pada dasarnya saya menunda-nunda terus-menerus. Sampai mencapai titik di mana saya melewatkan tenggat waktu atau membuat seseorang kesal. Saya memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap diri saya sendiri namun kemudian saya gagal hari demi hari dan kepercayaan diri untuk mengatasinya sendiri mulai memudar. Pada dasarnya saya tidak merasa hidup mendekati potensi penuh saya dan itu membuat frustrasi. Membaca catatan Scott, Anda dapat melihat bahwa dia terjebak dalam lingkaran setan perasaan kecewa pada dirinya sendiri. Saya benar-benar memahaminya karena itulah yang saya rasakan ketika saya berjuang untuk bangun dari tempat tidur tepat waktu. Scott tahu apa yang perlu dia lakukan, menyerang pekerjaan dan menyelesaikannya, tapi dia sepertinya tidak bisa memaksa dirinya sendiri untuk melakukannya. Catatan Scott memberi saya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda menunda-nunda. Dia memberitahu kami bahwa dia dan istrinya berada di bawah tekanan finansial yang besar. Tekanan finansial itu rasanya tidak enak. Ini juga menjelaskan alasan mengapa dia menunda-nunda untuk mendapatkan bantuan sementara dari tekanan uang. Ingatlah bahwa ketika kita mengganti tugas-tugas sulit dengan melakukan sesuatu yang lebih mudah, kita mendapatkan peningkatan suasana hati sementara dan perasaan terkendali. Tampaknya berlawanan dengan intuisi, tetapi alasan mengapa Scott terus mengabaikan hal-hal yang perlu dia lakukan di lab adalah karena dia ingin terbebas dari tekanan finansial yang dia rasakan dalam hidupnya. Jadi bagaimana dia menghentikan ini? Untungnya, ada 3 langkah sederhana dan didukung penelitian. Dan, tanda pagar 5 second rule akan membantu Anda 5, 4, 3, 2, 1 melakukannya. Baik Anda menghindari pekerjaan seperti Scott, membersihkan rumah seperti Evelyn, atau berolahraga seperti Ed Geloso dulu, Anda dapat menggunakan aturan untuk mengatasi penundaan setiap saat. Maafkan dirimu. Hal pertama yang diberitahukan oleh penelitian kepada kita, Anda perlu memaafkan diri sendiri karena menunda-nunda. Dengan serius, ini bukan kumbaya, ini sains. Ingat pakar kami dari Carleton University. Dr. Pichil ikut menulis makalah tentang bagaimana siswa yang memaafkan diri sendiri karena menunda-nunda cenderung tidak menunda-nunda ujian berikutnya. Kedengarannya konyol, tapi salah satu masalah yang diungkap oleh para psikolog adalah bahwa orang yang suka menunda-nunda sangat keras pada diri mereka sendiri. Triske menyadari bahwa setelah dia bisa memaafkan dirinya sendiri, dia mengubah hidupnya. Alih-alih menyalahkan dirinya sendiri, dia tidak lagi menunda-nunda. Luar biasa, Anda mungkin juga berhubungan dengan Ryan, yang menulis kepada saya tentang tahap awal memulai bisnis baru. Dia mengatakan bahwa meskipun dia ingin usaha ini berhasil, saya heran betapa sulitnya memaksakan diri untuk menghabiskan waktu untuk hal ini, dan benar-benar melakukannya karena takut gagal. Saya menyukai apa yang dia katakan di akhir, menang atau kalah, setidaknya saya melakukan sesuatu. Dibutuhkan banyak keberanian untuk bisa jujur pada diri sendiri dan mengakui betapa sulitnya fokus pada apa yang perlu Anda lakukan. Contoh sempurna lainnya adalah mahasiswa PhD kami di lab, Scott. Ingat apa yang dia tulis? Dia mengatakan dia memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap diri saya sendiri. Setiap kali dia menunda-nunda dia merasa malu dan bersalah. Perasaan negatif tersebut kemudian menambah stres bagi Scott karena kepercayaan dirinya untuk mengatasi hal ini sendiri mulai memudar, yang menyebabkan dia semakin merasa stres dan semakin menunda-nunda. Jadi, mari terapkan nasihat ini pada Scott. Langkah nomor 1, hentikan siklusnya dengan memaafkan diri sendiri. Scott, kamu harus mengambil waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1 maafkan dirimu sendiri karena telah membuat orang lain kesal, tertinggal, dan tidak bekerja secara maksimal. Jika Anda menyadari bahwa stres Anda terhadap keuangan mendorong penundaan di laboratorium, sekarang Anda punya kesempatan untuk menegaskan diri dan mengambil kendali. Ngomong-ngomong, Anda ingin mengambil kendali sehingga Anda bisa mencapai tujuan Anda. Dan orang yang Anda harapkan dapat membantu Anda saat ini. Itu membawa kita ke langkah 2. Apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Izinkan saya untuk menjelaskan. Tim Dr. Pichil telah melakukan banyak penelitian pada kami. Diri saat ini, versus diri masa depan kita. Diri masa depan, kita adalah orang yang kita inginkan. Menariknya, penelitian membuktikan bahwa ketika Anda dapat membayangkan Anda di masa depan, hal itu memberi Anda objektivitas untuk mendorong diri Anda sendiri pada saat ini. Dalam eksperimen, ketika para peneliti menunjukkan foto-foto mereka kepada orang-orang yang berusia digital, mereka lebih cenderung menabung untuk masa pensiun. Saya rasa itulah penjelasan mengapa papan visi berfungsi. Mereka membantu Anda membayangkan masa depan Anda dan itu adalah mekanisme mengatasi stres yang Anda alami saat ini sebagai Anda saat ini. Jadi, Scott, buatlah papan visi atau gambaran mental tentang seperti apa hidup Anda ketika semua stres pasca sarjana sudah berlalu dan Anda sudah menjadi Profesor Scott. Saat Anda merasa menunda-nunda, tanyakan saja pada diri Anda, apa yang akan dilakukan, Profesor Scott? Ini membawa kita ke langkah 3. Mulailah dengan aturan tanda pagar 5 second. Terakhir, setelah Anda memahami sumber penundaan, saran favorit Dr. Pichil adalah, mulai saja. Dia bukan satu-satunya yang berbicara tentang pentingnya memulai. Salah satu cara paling ampuh untuk menciptakan kebiasaan baru menurut peneliti,
adalah untuk menciptakan ritual awal. Tidak ada ritual awal yang lebih baik daripada ritual. Tanda pagar 5 aturan kedua. Sekarang setelah saya memahami ilmu tentang semua ini, saya dapat menjelaskan alasannya. Baru saja mulai berhasil. Jika menunda-nunda adalah suatu kebiasaan, Anda harus mengganti pola perilaku buruk, penghindaran, dengan pola perilaku baru yang positif, memulai. Saat Anda merasa ragu-ragu, melakukan tugas yang lebih mudah, atau menghindari kerja keras, gunakan aturan 5, 4, 3, 2, 1 dorong diri Anda untuk memulai hal penting yang perlu Anda lakukan. Memulai membawa kita kembali ke insinyur kami di Cisco dan konsep A. Tempat kendali. Penundaan membuat Anda merasa tidak punya kendali atas diri sendiri. Ketika Anda menegaskan diri sendiri dan baru memulai, Anda mengendalikan momen dan hidup Anda. Daniela merasa diberdayakan dan mampu ketika dia menerapkan aturan ini, menunjukkan kepada kita bahwa manfaat dari mengatasi penundaan tidak hanya terbatas pada pekerjaan, tetapi juga pada area yang lebih penting, yaitu meningkatkan hubungan saya dengan diri sendiri. Seperti yang saya jelaskan di seluruh buku ini, mengerahkan upaya dengan 5, 4, 3, 2, 1 mengubah pikiran Anda dan memungkinkan korteks prefrontal membantu Anda memulai. Setiap kali Anda menggunakan aturan ini, akan semakin mudah untuk berhenti menunda-nunda dan mulai saja. Seperti yang ketahui, mengatakan pada diri sendiri untuk menelpon saja, membalas email, menyelesaikan pekerjaan bodoh, dan memulai adalah rahasia untuk menyelesaikan sesuatu yang penting. Meskipun dia tidak suka melakukannya, dia sudah membentuk kebiasaan untuk melakukannya, tetap mengambil tindakan, dan telah menyelesaikan proyek besar dengan pola pikir ini dan akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Dalam kasus Scott, saat kembali ke lab, dia dapat menggunakan aturan untuk menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Dan memaksakan dirinya untuk bekerja dalam jangka waktu singkat. Sekarang setelah dia menyadari sumber penundaannya, tekanan finansial, dia telah memaafkan dirinya sendiri, langkah yang sangat penting. Dan begitu dia membayangkan masa depan Dr. Scott, dia dapat mulai menghitung untuk mendapatkan kendali, secara fisik berpindah ke mejanya, dan mulai bekerja. Ketika dia menemukan dirinya keluar jalur, dia dapat menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 lagi. Aturan ini membuatnya lebih mudah untuk berjalan, sesuatu yang akan membantu Scott mengendalikan pekerjaannya dan merasa lebih siap untuk menghadapi tekanan finansial lainnya. Andre juga menggunakan aturan untuk mengatasi penundaan dan bertindak sesuai tujuannya. Andre berusia 16 tahun, namun dia sudah belajar cara mengatasi penundaan dan mulai menulis buku. Dia mengatakan bahwa dia selalu punya alasan, bahwa dia tidak siap, terlalu sibuk, tidak cukup pintar. Peraturan tersebut membantunya untuk melampaui alasan-alasan tersebut, dan sekarang dia mengambil tindakan terhadap bukunya. Andre menunjukkan kepada kita bahwa pada usia berapapun dan dengan tujuan apapun, kita memiliki kekuatan untuk memiliki diri sendiri, melihat ke dalam, mengambil satu langkah, mencoba sesuatu, dan mengubah hidup saya. Alasan mengapa memulai sangatlah penting adalah karena Anda juga akan memanfaatkan apa yang disebut para peneliti sebagai prinsip kemajuan, yang menggambarkan fenomena yang kemajuan apapun ke depan, termasuk kemenangan kecil, meningkatkan suasana hati kita dan meningkatkan tingkat kebahagiaan dan produktivitas kita. Selain itu, begitu Anda memulai sebuah proyek, Anda akan memicu mekanisme di otak Anda untuk memberi isyarat agar Anda terus mengerjakannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, para peneliti telah menemukan bahwa otak mengingat tugas-tugas yang belum selesai lebih baik daripada tugas-tugas yang sudah selesai. Begitu Anda memulai, pikiran Anda akan terus mendorong Anda untuk menyelesaikannya. Saya juga sudah bilang bahwa kebiasaan tombol snooze saya adalah salah satu bentuk penundaan. Sekarang saya mengerti alasannya, ini memberi saya kelegaan sesaat dari tekanan yang lebih besar dalam hidup saya. Itu sebabnya saya memukulnya. Ketika saya merenungkan kembali, sekarang saya melihat bahwa saya menghentikan kebiasaan itu dengan menciptakan ritual awal, aturan tanda pagar 5 second. Kebiasaan tombol snooze saya digantikan dengan kebiasaan baru yang positif, menghitung 5, 4, 3, 2, 1 lalu berdiri dan memulai hari. 7 tahun kemudian, saya masih menghitung mundur untuk bangun dari tempat tidur setiap pagi. Jadi, singkatnya, inilah cara paling efektif menggunakan tanda pagar 5 second rule untuk mengatasi penundaan. Gunakan aturan tersebut untuk membuat diri Anda memulai. Mulailah dari yang kecil. Serang apa yang Anda hindari selama 15 menit saja. Kemudian, istirahatlah dan tonton beberapa video kucing. Dan untuk menangis dengan suara keras, berikan diri Anda waktu istirahat untuk membesar-besarkan hal-hal sampai sekarang. Kamu hanya manusia. Semua hal ini masuk akal. Anda memakan gajah di dalam kamar, satu gigitan pada satu waktu. Apa yang kita pelajari berulang kali dalam buku ini adalah bahwa kecuali Anda mengalahkan perasaan yang memicu kebiasaan buruk Anda, dan memaksakan diri untuk memulai, Anda tidak akan pernah berubah. Anda akan menemukan jalannya atau Anda akan menemukannya. Mencari alasan. Bagian 4. Keberanian mengubah pikiran Anda. Bagaimana menjadi orang yang paling bahagia. Kamu tahu, dalam 3 bab berikutnya, Anda akan mempelajari pendekatan langkah demi langkah tentang bagaimana Anda dapat menggunakan tanda pagar 5 second rule yang dikombinasikan dengan beberapa strategi berbasis penelitian terbaru untuk mengalahkan rasa takut, berhenti khawatir, mengelola atau menyembuhkan kecemasan, dan mengubah cara hidup Anda. Kamu pikir
Jika Anda pernah melihat saya di TV sebagai komentator CNN atau membaca kolom saya di majalah Success, mudah untuk berasumsi bahwa saya dilahirkan dengan kepercayaan diri seorang pejuang. Asumsi itu semakin kuat ketika Anda menonton video YouTube saya, TEDx Talk saya, atau melihat saya langsung di atas panggung. Ya, saya yakin sekarang, tapi saya tidak dilahirkan seperti ini. Selama sebagian besar masa dewasa saya adalah seorang ekstrovert yang suka bersuara keras dan diganggu oleh rasa tidak aman yang mendalam. Keyakinan adalah keterampilan yang saya bangun selama bertahun-tahun dengan mempraktikkan tindakan keberanian setiap hari. Yang tidak diketahui banyak orang tentang saya adalah saya menderita kecemasan selama lebih dari 25 tahun. Saya mengalami depresi pasca persalinan yang melemahkan ketika putri pertama kami Sawyer lahir dan saya tidak bisa ditinggal sendirian dengannya selama 2 bulan pertama. Saya telah menggunakan Zoloft untuk mengendalikan serangan panik saya selama hampir 2 dekade. Perjuangan melawan pikiran saya benar-benar nyata dan, terkadang, menakutkan. Ketika saya pertama kali menemukan aturan tersebut, saya menggunakannya untuk mengubah perilaku saya. Aturan ini menghasilkan keajaiban, dan ketika bertindak dengan keberanian sehari-hari menjadi kebiasaan, kepercayaan diri saya semakin kuat. Namun, kecemasan tidak pernah hilang. Itu ada di sana, mendidih di bawah permukaan. Saya fokus untuk belajar menghadapinya, mengelolanya, dan memastikan saya tidak membiarkannya menjadi panik. Sekitar 4 tahun yang lalu, saya mulai bertanya-tanya apakah saya dapat menggunakan tanda pagar 5 second rule untuk mengubah lebih dari sekadar perilaku fisik saya. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa mengubah pikiran saya. Saya telah melihat dampaknya terhadap kebiasaan lain, jadi mengapa tidak mencoba menghentikan kebiasaan mental yang cemas, panik, dan takut. Itu adalah pola yang kita ulangi. Itu hanyalah kebiasaan. Saya mulai menggunakan aturan untuk mengubah cara kerja pikiran saya. Saya mulai dengan menggunakan aturan untuk menghentikan kebiasaan khawatir. Saat saya menguasai keterampilan itu, saya menggunakan aturan untuk mengendalikan kecemasan saya dan mengalahkan rasa takut saya untuk terbang. Itu berhasil. Saat saya menulis kalimat ini, saya dapat memberitahu Anda, saya telah menyembuhkan diri saya sendiri dari kecemasan. Saya sudah bertahun-tahun tidak menggunakan Zoloft dan saya bebas dari serangan panik. Saya tidak lagi memiliki kebiasaan khawatir. Dan ketakutanku untuk terbang, hilang. Belajar mengendalikan pikiran, mengarahkan pikiran, dan menghilangkan rasa takut adalah satu-satunya hal terbesar yang pernah saya lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Saya hampir tidak pernah merasa khawatir. Dan jarang sekali saya melakukannya. Saya hanya 5, 4, 3, 2, 1 dan mengarahkan pikiran saya pada solusi daripada mengkhawatirkan masalah. Saya telah mengubah pikiran saya menggunakan aturan dan saya adalah orang yang paling bahagia dan optimis yang pernah saya alami. Pikiran saya bekerja untuk saya, bukan melawan saya. Sekarang giliran Anda. Pertama, Anda akan belajar bagaimana menghentikan kecanduan terhadap kekhawatiran dan pembicaraan negatif pada diri sendiri menggunakan tanda pagar 5 second rule, ilmu tentang kebiasaan, dan kekuatan syukur. Kedua, Anda akan menyelami topik kecemasan dan kepanikan. Anda akan mengetahui apa itu dan apa yang bukan. Dan saya akan memberi Anda metode langkah demi langkah tentang bagaimana Anda dapat menginterupsi, mengubah kerangka, dan pada akhirnya menghilangkan kecemasan dari hidup Anda sendiri. Terakhir, Anda akan mempelajari strategi yang telah terbukti tentang cara mengalahkan rasa takut apapun. Dengan menggunakan rasa takut saya untuk terbang sebagai contoh, Anda akan belajar bagaimana menggunakan aturan dengan pikiran jangkar untuk mencegah rasa takut mengambil alih pikiran Anda. Segala sesuatu yang akan Anda pelajari begitu sederhana dan kuat sehingga Anda bahkan dapat mengajarkannya kepada anak-anak Anda. Hidup ini luar biasa, dan kemudian itu mengerikan, dan kemudian itu menakjubkan lagi. Dan di antara hal yang menakjubkan dan mengerikan, itu biasa, dan rutin. Tarik napas dalam-dalam yang menakjubkan, teruskan. Yang mengerikan, dan rileks dan buang napas. Selama biasa, itu hanya hidup, memilukan, menyembuhkan jiwa, luar biasa. Mengerikan, kehidupan biasa. Dan itu, sangat indah. L.R. Noss